sebetulnya oligarki itu betul-betul berada di halaman depan. Kalau kita bisa bilang halaman depan rumah kita, ya betul gitu ya. Tapi juga jangan-jangan ada di halaman depan istana dan DPR begitu. Tadi seperti kata Mas Erlangga bahwa mereka tidak beroperasi dengan mengabaikan negara, tapi justru menggunakan institusi-institusi negara. Nah, ini yang pertama, bahwa HGU tertutup untuk demi kepentingan nasional. Saya akan tunjukkan beberapa fakta-faktanya untuk meyakinkan kita dan melihat sampai sejauh apa oligarki sudah bercokol di negara ini. Bayangkan HGU tertutup demi kepentingan nasional, dan saya selalu bertanya-tanya apa ya kepentingan nasional. Sekarang juga ada proyek strategis nasional. Apakah itu maksudnya swasta nasional? Apakah itu maksudnya rakyat? Tapi kalau rakyat, mengapa kita tidak boleh tahu siapa yang memiliki hak guna usaha? Padahal pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 mengatakan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sebetulnya yang paling utama adalah Omnibus Law Cipta Kerja yang kami sebut sebagai kitab hukum oligarki, dan artinya oligarki bekerja melalui undang-undang. Kita tahu tentu saja dalam masa pemerintahan Orde Baru, Soeharto banyak sekali membuat kebijakan yang menguntungkan kroninya, dan itu cukup melalui Kepres, cukup melalui ya aturan-aturan menteri, tetapi di tengah situasi demokrasi yang lebih terbuka, justru penguasaannya menjadi lebih rumit dan lebih tuntas gitu ya, karena dia masuk melalui undang-undang, dan kita sekarang adalah sistem multipartai, bukan lagi ada fusi cuma 3 partai waktu itu. Dan kalau kita lihat, ini adalah satu pasal saja, karena saya tahu waktu tidak banyak. Ini adalah pasal di Undang-Undang Minerba yang direvisi sudah 2 kali. Jadi ketika Omnibus Law ini dibuat, ada revisi juga Undang-Undang Minerba, dan sempat ada pernyataan dari DPR, kita tidak akan revisi Undang-Undang Minerba begitu ya. Dan saya bilang, oh ya kita tenang-tenang aja kalau begitu. Dan rekan saya bilang hati-hati ini gitu. Itu sepertinya akan jadi, dan akhirnya betul. Karena Omnibus Law agak lama selesainya, Omnibus Law Cipta Kerja, maka perlu dibuat revisi karena waktu itu beberapa izin perusahaan tambang sudah mau habis. Nah, apa yang kemudian paling mencolok, saya ambilkan satu saja. Kalau di Undang-Undang 4 2009 tentang Minerba ada 4, iuran tetap, iuran eksplorasi, iuran produksi, dan kompensasi data informasi. Maka direvisi Undang-Undang dengan nomor 3 2020, 1 iuran hilang. Artinya sudah untung sedikit nih, iuran eksplorasi hilang. Omnibus Law Cipta Kerja menuntaskannya dengan memberikan royalti tambang batubara dapat 0%. Kalau memberikan nilai tambah, apa nilai tambahnya? Kita tidak bisa baca di undang-undang, karena akan ditentukan melalui peraturan pemerintah, dan kita tahu bahwa peraturan pemerintah lebih mudah dibuat, tidak ada kewajiban rapat dengar pendapat umum dan lain-lain, dan juga bisa tertutup saja gitu, karena diasumsikan PP hanya pelaksanaan dari sebuah undang-undang. Tetapi kalau kita lihat pasal ini, maka aturan utamanya ya ada di PP itu. Begitu. Jadi ini ada banyak sekali makna di dalam satu pasal ini, dan begitu Omnibus Law Cipta Kerja diketok, saham-saham perusahaan batubara naik pesat ya. Ya, karena ini salah satunya. Dan ini adalah laporan Bersihkan Indonesia yang koalisi yang kemudian menunjukkan ada setidak-tidaknya 4 konflik kepentingan di antara Satgas Omnibus Law Cipta Kerja. Ada yang terafiliasi bisnis tambang dan energi kotor, terafiliasi asosiasi pengusaha, terafiliasi partai, dan juga terafiliasi tim sukses Pilpres. Ada yang sampai 4 itu. Ada yang cuma 3, tapi ada banyak orang juga yang ke-4-4-nya. Ini setidak-tidaknya yang berhasil diidentifikasi oleh koalisi Bersihkan Indonesia. Belum yang mungkin kami nggak mampu mengidentifikasi. Nah, kalau kita lihat lebih jelas ya siapa saja mereka. Contohnya, tadi kita sudah tahu bahwa pasal 128 itu memberikan nilai tambah kepada perusahaan tambang batubara. Ini ada Pak Ruslan Perkasa Ruslani yang terafiliasi dengan PT Bumi dan PT Berau Coal. Kita tahu coal itu ya batubara. Jadi artinya sebetulnya praktis ini membuat aturan untuk dirinya sendiri, untuk kelompoknya sendiri gitu. Kemudian kita lihat ada
Pak Mardhani Maming yang wakil ketua TKD Kalsel Jokowi Maruf Amin, begitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ada Erwin Aksa yang juga Golkar di Kadin Apindo, dan jangan lupa kalau mereka ini terlibat dalam pembuatan draft RUU Omnibus Law Cipta Kerja, itu bukan sesuatu yang biasa saja. Pada saat itu jurnalis, akademisi, kelompok buruh, kelompok mahasiswa, kami juga LBH itu mencari draftnya dan nggak bisa dapat karena itu disembunyikan begitu ya. Tapi ternyata setelah di kemudian hari kami tahu 128 orang ini yang beberapa di antaranya saya perlihatkan ini bukan hanya tahu, mereka yang membuat draftnya. Jadi bahkan sudah ada upaya melampaui ya atau menerobos jalur-jalur yang biasa terjadi di dalam negara demokrasi, yaitu RUU itu semua orang bisa lihat begitu. Nah, di dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja sektor yang lain misalnya perburuhan, karena setidak-tidaknya ada 72 undang-undang di akhir itu yang diubah dengan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Ini adalah pergeseran ya, deregulasi. Bagaimana dari masa ke masa upaya mengurangi kesejahteraan buruh terjadi dengan sangat sistematis. Di Undang-Undang 151 kita tahu ini orde lama, kontrak dan outsourcing tidak dikenal, sehingga dengan mudah kalau ada kontrak kita akan bilang bahwa ini ilegal. Kemudian ada PP pengupahan tahun 881 pada masa orde baru, kontrak diakomodir, tapi kita juga protes, nggak ada undang-undangnya ini, tiba-tiba muncul di PP, dan PP-nya tentang pengupahan. Kok mengatur hubungan kerja ya, jadi mulai diselipkan. Dan ini yang saya katakan tadi, karena kekuasaan orde baru pasti sangat kuat, maka dia dan tunggal dia cukup menggunakan aturan-aturan seperti PP, Kepres, dan lain-lain. Dan ini banyak ditulis misalnya oleh Fedi Hadis dan juga Jeffrey Winters. Kemudian Undang-Undang 13 2003 mulai masuk kontrak, subkontrak, outsourcing. Tapi karena mungkin waktu itu masih baru-baru awal reformasi, tidak berhasil agendanya secara penuh, maka ada banyak persyaratan yang berhasil dimasukkan oleh tekanan-tekanan buruh dan masyarakat sipil pada umumnya, yaitu kontrak itu hanya maksimal 3 tahun dan outsourcing bukan untuk core business. Omnibus Law Cipta Kerja Undang-Undang 11 2020 menuntaskannya. Kontrak, subkontrak, outsourcing, aturan-aturan di Omnibus Law Cipta Kerja ini nyaris menghilangkan semua syarat perlindungan itu. Tidak ada lagi maksimal 3 tahun, tidak ada lagi bukan untuk core business. Jadi betul-betul ini diserahkan saja pada mekanisme pasar. Begitu. Bahkan ada yang diatur bisa dengan perjanjian kerja. Perjanjian kerja orang belum bekerja tidak punya daya tawar sama sekali ya. Jadi tuntas ini dengan Omnibus Law Cipta Kerja untuk menunjukkan juga semakin kuat soal perpolitikan oligarki ini. Dan ini tidak mengherankan kalau kita lihat datanya anggota DPR 55% adalah pengusaha dan memiliki potensi konflik kepentingan yang besar. Dan ini bukan pengusaha tempe gitu ya, yang pekerjanya 5 orang, bukan seperti itu, tapi kita tahu ceritanya bagaimana. Dan ini juga menjadi sebuah refleksi bagaimana mereka bisa terpilih dan duduk di sana. Dan itu adalah salah satu bagian operasi oligarki yang sangat terencana. Dan yang isu yang ketiga yang untuk menunjukkan, yang saya ingin tunjukkan adalah mengenai amandemen Undang-Undang Dasar 45. Kita tahu dulu Orde Baru menentang amandemen Undang-Undang Dasar 45, bahkan juga menghapuskan undang-undang tentang referendum, karena referendum waktu itu bisa digunakan untuk mengubah Undang-Undang Dasar 45. Tetapi pemerintahan ini atau ya negara saat ini justru ingin melakukan amandemen. Tapi amandemen untuk apa? Begitu ya. Itu pertama diperkenalkan, dicetuskan di Kongres kelima PDIP, dan juga disebutkan dalam orasi ilmiah pengukuhan gelar Profesor Kehormatan di Universitas Pertahanan oleh Ibu Megawati, begitu ya. Dan itu adalah untuk pokok-pokok haluan negara. Jadi jelas sekali disebut oleh Ibu Megawati itu untuk pokok-pokok haluan negara. Nah, kalau kita perhatikan lagi di satu kesempatan, maka Ketua MPR mengatakan pokok-pokok haluan negara diperlukan agar sistem manajemen pembangunan nasional demokratis. Tapi apakah
betul begitu ceritanya. Tapi kemudian ada pernyataan juga bahwa pokok-pokok haluan negara akan menjadi landasan pemindahan ibu kota negara. Dan sampai di sini kita mungkin masih menganggap ini belum terlalu jelas ya. Puzzle-nya ini mau kemana sih sebetulnya? Akan kalau sudah menyatu wajahnya wajah apa ini puzzle-nya? Dan kita masih ingat juga bahwa Pak Jokowi juga akan membuat Omnibus Law yang lain lagi, salah satunya mengenai Omnibus Law Ibu Kota Negara, IKN ya, Ibu Kota Negara, dan mengusulkan Pak Jokowi mengusulkan masuk kepada Prolegnas 2021. Dan Pak Jokowi juga menyebut rencana pemindahan Ibu Kota Negara terus berjalan dan butuh waktu 15 hingga 20 tahun. Dan ini dinyatakan pada tanggal 8 September 2021. Artinya sangat dekat ya, sangat kekinian begitu maksud saya. Bukan dinyatakan pada tahun 2020. Jadi kalau kita lihat ada konsistensi dan ini pasti diniatkan kalau konsisten begini. Nah, yang penting kita lihat adalah ini adalah persebaran konsesi di lahan ibu kota. Ini lagi-lagi saya ambil datanya dari koalisi pastinya. Ini jadi calon ibu kota negara ini bukan lahan kosong. Ini konsesinya penuh sekali ya, dan kita tahu cerita bahwa konsesi-konsesi di Kalimantan itu bisa lebih luas dari pulaunya alias tumpuk menumpuk begitu ya. Kalau kita lihat lagi lebih detail, maka ada 94 lubang bekas tambang batu bara yang tersebar di kawasan ibu kota negara, dan 5 perusahaan terbanyak yang meninggalkan lubang tambang adalah itu PT-nya, PT Singlurus Pratama dan lain-lain ya. Dan penelusuran kemudian menunjukkan bahwa mereka dimiliki oleh salah satunya adalah Sukanto, Tanoto, serta Hasim Joyo Hadikusumo. Dan Hasim Joyo Hadikusumo kita tahu adalah pendukung Prabowo yang juga adik kandung dari Menhan kita itu. Nah, juga ada anak dari Setia Novanto yang memiliki perusahaan-perusahaan tambang di Ring 2 lokasi ibu kota negara. Jadi tadi saya lupa meng-highlight bahwa luasnya itu seluas Hasim Joyo Hadikusumo seluas 173.000 sekian hektar. Jadi kalau kita bayangkan, kalau kita tiba-tiba punya 100 lahan kita, 173.000 hektar di sebuah kota, tiba-tiba kota itu menjadi ibu kota negara, maka kita memiliki 173.000 hektar tanah di ibu kota negara. Kalau kita, supaya kita, imajinasi kita lebih konkret, kita punya 173.000 hektar di Jakarta. Itu suatu pencapaian lonjakan yang luar biasa pastinya. Kemudian juga ada nama Pak Luhut Binsar Panjaitan, Pak LBP, yang juga terkait dengan PT Toba Group, begitu ya, dan meninggalkan 50 lubang tambang. Artinya 50 lubang tambang itu luas, begitu ya, maksudnya, karena lubang ini bukan lubang kelinci gitu. Kalau satu lubangnya saja luas, maka 50 itu luas. Itu sebetulnya yang mau ditunjukkan, dan konsesinya banyak. Juga di tempat yang tidak terlalu jauh ada konsesi dari Yusril Iza Mahendra, sosok ketua tim pengacara pasangan Jokowi Ma'ruf Amin dalam sengketa Pilpres 2019. Begitu juga di Ring 2. Jadi sebetulnya di dalam persoalan-persoalan politik di Indonesia saat ini, maka kita tidak bisa melepaskan dari soal ekonominya. Ekonomi politiknya menjadi sangat kental. Begitu ya, dan itu mungkin sebetulnya yang sungguh-sungguh motivasinya yang ditampak depannya itu tidak mudah dikenali. Begitu. Nanti saya akan tunjukkan juga bagaimana kita bisa sedikit tertipu dengan berbagai pembentukan narasi politiknya. Nah, kalau kita lihat, maka jelas sekali ini ya, kalau kemudian DPR mengatakan kami tidak mampu, kami sibuk, ada yang saya sebut sebagai RUU Jalan Tol gitu ya, yang menjadi undang-undang dengan waktu yang sangat menakjubkan, yaitu revisi Undang-Undang KPK 12 hari. Nanti saya akan ceritakan juga apa tempatnya Undang-Undang KPK di cerita kita ini. Juga ada revisi Undang-Undang Minerba yang 1 bulan lebih, dan kemudian bahkan diubah lagi, dan revisi Undang-Undang MK 7 hari. Tapi kalau kita lihat kinerja DPR yang lain, RUU PKS sudah diusulkan dari 2017, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga bahkan sempat masuk Prolegnas 2004, dan terakhir ada salah satu anggota Golkar menolak begitu ya, seakan-akan ini akan membuat miskin kalau
RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dibuat, kemudian ada RUU Masyarakat Adat yang sempat dibahas di DPR 2009 dan tidak kunjung selesai. Jadi ini sangat jomplang ya. Dan ini salah satu dampak ketika politik kita dikuasai oligarki. Nah, yang berikutnya sebetulnya ada satu gejala lagi bahwa oligarki itu kemudian melakukan legalisasi tanda kutip korupsi ya, atau mengantisipasi agar tidak ada korupsi. Tapi bukan tidak ada korupsi, mengantisipasi agar tidak ada orang yang ditangkap karena korupsi, meskipun secara esensial bisa saja itu masuk dalam korupsi. Dan ini ada di kitab oligarki lagi, yaitu mengenai pengelolaan investasi yang akan dibentuk lembaga pengelola investasi atau LPI. Dan saya mengambil siaran pers kawan-kawan akademisi yang pada waktu itu menganalisis dari DIHPA ya, yang dengan sangat kritis mengatakan sebetulnya intinya begitu ya, di dalam Omnibus Law Cipta Kerja pemerintah akan memberikan modal 15 triliun, itu pasti besar sekali, mungkin buat orang-orang tertentu nggak besar, tapi saya dan mungkin banyak masyarakat itu sudah tidak punya imajinasi lagi 15 triliun. Kalau 1 miliar saya masih punya imajinasi begitu ya, tapi 1 triliun itu sudah nggak bisa saya imajinasikan. Dan rakyat mungkin 1 miliar juga nggak bisa berimajinasi gitu. Kalau seperti pedagang cilok gitu ya di pasar, itu mungkin dia nggak bisa membayangkan 1 miliar itu seperti apa. Dan kemudian setelah asetnya diberikan kepada lembaga pengelola investasi, maka disebutkan aset atau dana negara yang dipindah tangankan kepada LPI akan menjadi aset dana lembaga dan menjadi milik dan tanggung jawab lembaga negara. Kita masih agak bingung ini maksudnya apa, tapi kalau kita ingat bahwa definisi korupsi adalah kerugian negara, maka begitu dia dipindah seperti ini menjadi aset lembaga, maka kerugiannya menjadi kerugian lembaga. Dan dengan demikian secara hukum begitu ya yang sangat ketat, maka dia bukan lagi korupsi karena bukan kerugian negara tapi kerugian lembaga. Jadi ada sebuah celah yang dibuat sehingga saya katakan tadi diasumsi ini digunakan untuk menyelamatkan agar tidak ada kasus korupsi terkait investasi, bukan tidak ada korupsinya sendiri. Dan karena itulah di dalam cerita-cerita seperti ini kita tahu bahwa oligarki yang tahap keberapa itu yang di Orde Baru sangat ditopang oleh korupsi begitu ya, atau dia baik sebagai akibat maupun sebagai tujuan, maka oligarki itu perlu memperlemah KPK. Dan disinilah cerita revisi Undang-Undang KPK, revisi kemudian pelemahan KPK melalui pimpinan KPK yang bermasalah ada di sini. Ini adalah papan yang menurut saya perlu terus-menerus kita ingat, karena ini mengingatkan kita bahwa narasi politik murni itu tidak pernah bisa dipercaya. Ini September 2019 ketika perang bintang antara 01, 02 baru saja selesai, dan banyak juga orang bercerai gitu ya di dalam laporan media karena perbedaan politik gitu. Jadi kalau kita pakai istilah apa yang sudah dipersatukan Tuhan bisa diceraikan oleh Pilpres 2019, maka justru sebaliknya mereka yang ada duduk di kursi politik yang membuat orang bercerai itu meskipun sudah dipersatukan Tuhan bisa menyatu untuk agenda-agenda oligarki mereka dengan sangat mudah. 56 anggota Komisi 3 semuanya memilih Firly Bahuri. Tidak ada satupun yang tidak, karena anggota Komisi 3 pada saat ini hanya 56. Meskipun di dalam Komisi 3 ada partai pendukung 01 dan partai pendukung 02. Nah, dari sanalah saya mau menunjukkan bahwa perdebatan saat ini di antara masyarakat mengenai kelompok 01, 02 yang sering direpresentasikan sebagai orang yang pluralis, begitu ya, saya ambilkan itu tagline-nya, saya Indonesia, saya Pancasila, dengan mereka yang sering disebutkan oleh kelompok yang satunya tidak pluralis, begitu ya, itu ternyata dalam kitab hukum oligarki sama saja. Ini adalah pasal-pasal di dalam Omnibus Law Cipta Kerja yang diusulkan oleh Pak Jokowi, yang disebutkan dalam pidato dia ketika menjadi presiden yang kedua di 2019, dan yang didukung oleh partai-partai nasionalis yang mengembalikan kata-kata pemuka agama yang diakui,
Padahal sudah ada 2 putusan MK yang mengatakan nggak ada itu putusan tidak ada itu agama yang diakui. Kalau ada itu hanya praktek. Sebenarnya konstitusi tidak mengatakan seperti itu. Yaitu kita bisa baca di dalam putusan judicial review terhadap Undang-Undang 1 PNPS 65 dan tentang Undang-Undang Adminduk terkait dengan hak penghayat. Jadi kitab hukum oligarki ternyata tidak membawa perubahan untuk kebebasan beragama berkeyakinan. Begitu juga tentang ini adalah salah satu tentang merek di Omnibus Law Cipta Kerja yang mengatakan merek tidak dapat didaftar jika bertentangan dengan ideologi negara. Ini seperti orde baru ya, peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum. Padahal konstitusi hanya mengatakan nilai-nilai agama sebagai pembatasan hak asasi manusia, bukan moralitas agama. Moralitas agama tentu sangat berbeda dengan nilai-nilai, karena nilai-nilai universal, tapi ini hanya satu moralitas agama. Dan pada akhirnya merek akan mengikuti yang mayoritas di mana tempatnya berada. Dan juga satu lagi, setiap pengusaha pariwisata berkewajiban menjaga dan menghormati norma agama. Ini bahkan lebih jauh lagi, bukan nilai-nilai agama ya, tapi norma agama, adat istiadat budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat. Pada akhirnya masyarakat setempat akan menjadi mengembalikan mayoritas minoritas. Dan disinilah kita melihat bahwa ternyata kampanye-kampanye pluralisme itu ketika masuk ke kitab hukum oligarki tidak ada, nggak laku. Ini yang sejatinya yang di sini wajahnya menurut saya. Dan yang penutup sebagai penutup, sebetulnya kita kecolongan agak jauh ya. Jadi pada suatu titik ketika kita semua menyadari bahwa oligarki bisa kembali ke panggung politik dengan sangat kuat itu, karena mereka tidak pernah betul-betul pergi kan, tapi kembali dengan sangat kuat itu dan bahkan menjadi dominan, itu sudah mereka persiapkan bahkan ketika reformasi masih di awal-awal, yaitu di amandemen Undang-Undang Dasar 45. Jadi pengurus-pengurus partai, wakil-wakil partai politik di DPR sudah membuat aturan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan tidak membuka ruang, artinya ada calon presiden independen atau calon wakil presiden independen. Dan kita tahu cerita judicial review capres-cawapres independen ditolak MK meskipun agak dramatis ya, 6-3 dissenting opinion. Dan inilah sebetulnya salah satu pangkal ketika demokrasi Indonesia ditumpukan pada partai politik setidak-tidaknya untuk soal presiden, padahal tidak ada demokratisasi di tubuh partai politik, dan disinilah kemudian oligarki bebas berselancar dan kembali ke panggung politik Indonesia dan bahkan menjadi sangat dominan. Demikian dari saya, terima kasih. Selamat pagi.